Baik. Oke teman-teman, selamat bergabung bagi yang baru bergabung ya. Belum terlambat, baru kita mulai sesaat yang lalu. Tadi saya sampaikan bahwa kuliah terakhir ini kita sampai di level organisasi ya, kuliah 12-13. Ini kemarin kita sudah level individu, level kelompok ya, tentang kepemimpinan dan grup. Kemudian kita beranjak ke level organisasi, yaitu manajemen SDM. Kita ngomongin sistem ya. Porsinya sedikit karena prinsipnya perilaku organisasi itu kita membekali dasar-dasar ya, dasar-dasar perilaku manusia dalam organisasi, dalam konteks organisasi, sehingga lebih banyak yang basic-basic, lebih banyak ke sikap, motivasi, perbedaan individual gitu ya, dinamika kelompok gitu. Secara sistem SDM sendiri ada mata kuliahnya tersendiri gitu ya, yang lebih spesifik gitu. Kalian nanti bisa ambil secara spesifik di manajemen kinerja, di pelatihan, di seleksi, rekrutmen seleksi itu. Di sana lebih spesifik dipelajari ya. Ini jadi disampaikan sedikit, disinggung secara keseluruhan ya, bagaimana sistem ini dalam pengaruhnya terhadap kinerja atau perilaku individu dalam organisasi. Gitu ya. Jadi kita singgung sedikit. Nah, kenapa kuliah ke-13 walaupun kuliah terakhir? Karena kuliah 14 sudah kuliah budaya organisasi dengan Pak Gede ya. Itu adalah sebenarnya terakhir, harusnya kuliah tamu biasanya kuliah ke-14, tapi kemarin menyesuaikan waktu pembicara jadi di tengah-tengah. Itu nah sedikit ya sharing sebelum sebagai pengantar mengapa SDM ini atau manajemen SDM ini penting banget untuk bagi perusahaan gitu ya, bagi perusahaan. Nah, karena ternyata sistem manajemen SDM yang bagus, yang berkualitas, yang prima itu masih menjadi daya tarik yang sangat besar gitu ya. Ini survei ya, ada survei dari SWA kepada calon pencari kerja gitu ya. Itu ternyata menempatkan nama-nama perusahaan ini ya, yang menjadi top favorites most wanted company to work for ya. Ada Telkom, Pertamina ya, perusahaan-perusahaan BUMN ya, ada swasta juga BCA di nomor 5 itu. Tapi kalau dipikir-pikir setelah ditelaah lebih lanjut, baca artikelnya dari Kumparan ya, dianalisis begitu, daya tariknya selain karena reputasi organisasi juga karena utamanya nomor 2 adalah sistem benefit ya yang diterapkan di perusahaan tersebut. Fleksibilitasnya, kemudian berbagai benefitnya, intinya adalah bagaimana cara organisasi itu mengelola SDM-nya ya, melalui sistemnya, sehingga orang-orang jadi tertarik kerja di sana. Nah, kalau organisasi bisa menarik top talent, gitu ya, nah ini organisasi bisa berlari lebih kencang, gitu ya, bisa berinovasi lebih jauh lagi, gitu. Nah inilah pentingnya kalau kita bisa mengelola SDM dengan baik, punya sistem yang baik untuk mengelola SDM. Nah ini ya, ada artikelnya, teman-teman bisa telaah itu di link yang tadi ditampilkan. Telkom Indonesia nih ya, yang menjadi most favorite company to work for. Kemudian ada dalam wawancaranya dirutnya waktu itu ya, masih Pak Alex Sinaga, beliau mengatakan our main engine is not the technology but the great people. Ya, jadi engine utamanya mereka, walaupun mereka ini perusahaan teknologi ya, komunikasi, engine-nya adalah orang-orangnya itu gitu ya. Jadi penting sekali ngelola orang-orang di dalamnya, karena mereka ini yang esensinya yang menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya, untuk mencapai targetnya, mengelola organisasi. Jadi utamanya SDM-nya ya. Teknologinya itu ya nanti yang menggerakkan ya orang-orang ini. Makanya perspektifnya sudah human capital. Manusia itu ya modal. Manusia itu bukan sumber daya yang bisa digunakan terus habis ya. Sumber daya itu kan kita gunakan gitu ya. Kemudian kalau habis cari lagi gitu. Kalau ini human capital sifatnya modal. Modal itu inginnya dikembangkan. Ya, sehingga dengan perspektif ini Telkom serius mengelola SDM-nya, dan SDM pun yang top talent jadi tertarik untuk bergabung ke sana, sama-sama
mendapat benefit ya, saling menguntungkan. Nah, inilah mengapa teman-teman penting sekali kita sebagai calon praktisi ya, pengembangan organisasi, praktisi yang terjun mengelola orang-orang dalam konteks organisasi, penting untuk memikirkan bagaimana kita mengelola SDM kita. Kenapa penting? Karena ini yang oranye ini ya ujung-ujungnya. Kalau kita memanage human resource kita, human capital kita bisa punya performance organisasi yang meningkat dari sisi kualitas pelayanannya, keuntungannya, kepuasan pelanggan, dan berbagai output yang lain yang kita sudah pelajari di awal. Ya. Nah ini karena itu kita kelola ya melalui tadi berbagai strategi yang nanti akan kita singgung. Ya. Nah prosesnya apa saja? Nah ini perspektif strategic HR itu dalam Robbins dipaparkan seperti ini ya, ada yang berupa cycle, ada yang berupa urutan seperti ini. Ya, mulai dari mendesain pekerjaannya sehingga pekerjaannya bisa memotivasi gitu ya. Kita tahu ada konsep desain pekerjaan itu ya. Kemudian menyusun HR planning, mau kita butuh SDM berapa ya, butuh orang yang kayak apa profilnya itu, untuk posisi-posisi yang kita butuhkan. Kemudian proses rekrutmen seleksi, setelah direkrut, diseleksi, ditempatkan ya, kemudian di-develop, di training dulu. Pastikan mereka masuk sudah sesuai standar ya, kompetensi yang dibutuhkan untuk posisi itu, dilatih dulu, di training dulu. Kemudian ada juga performance management ya, bahwa performance mereka itu dinilai gitu ya, dan ada konsekuensi dari performance mereka yang membuat mereka bisa meningkatkan performance-nya atau memperbaiki ya. Yang karena ada hubungannya nanti dengan compensation ya. Yang ini bagian dari performance management juga. Performa itu harus diukur, harus dievaluasi ya, agar meningkat atau agar yang salah, yang kurang bisa diperbaiki. Kemudian ada employee relation. Nah, ini 4 ini yang kita singgung sedikit saja ya. Nah, masing-masing itu bisa didalami lagi ya, bagaimana merencanakan rekrutan karyawan, bagaimana. Itu bisa satu mata kuliah tersendiri. Makanya ada ya teman-teman nanti bisa ambil rekrutmen seleksi, sistem manajemen kinerja, apalagi. Ada yang sudah ambil atau sedang ambil semester ini? Belum ya, belum bisa ambil ya. Belum ya. Belum, Bapak. Mungkin semester depan. Nah, jadi ini perkenalan. Oh ya, semester ganjil kalau nggak salah. Pelatihan pengembangan saya juga ngajar. Manajemen kinerja dengan Bu Uvi, nanti dengan Bu Devi ya. Ya, secara lebih khusus tiap tahapan strategic HR ini akan ditawarkan ya. Mumpung masih ada, ambil, karena dengar-dengar kurikulumnya akan berubah lagi ya. Oke. Nah, jadi kita akan singgung 4 ini saja, itu pun hanya sedikit-sedikit ya, karena belum tentu tahu wujudnya. Saya pun ketika menjadi praktisi ataupun menjadi konsultan belum semuanya menerapkan gitu ya, karena sangat banyak variasinya, tergantung perusahaan itu nanti mengambil strategi HR-nya seperti apa. Ya. Oke, kita akan mulai dulu ya dari seleksi. Nah, ini cepet-cepet aja karena direkam untuk kelas lain juga biar nggak terlalu lama durasinya. Yang pertama kita masuk ke proses seleksi. Ya, seleksi ini kita sudah pahami ya teman-teman, mungkin juga sudah mengikuti berbagai macam jenis seleksi, mulai dari seleksi organisasi ya, masuk Ormawa, ataupun seleksi beasiswa, seleksi magang, seleksi program-program kampus merdeka dan sebagainya. Itu prinsipnya sama ya. Intinya mencari profil yang paling fit dengan kebutuhan. Mengapa dilakukan seleksi? Ya prinsipnya karena sumber dayanya terbatas gitu ya. Sumber daya beasiswanya terbatas, sementara yang menginginkan lebih banyak. Kalau pas nggak usah diseleksi gitu ya, kalau kurang gitu. Tapi kenapa dilakukan seleksi? Karena sumber daya terbatas, kita nggak bisa menerima semua orang gitu ya, dan
yang menginginkan banyak, sehingga kita pastikan yang akan masuk menempati posisi itu yang memang fit antara kemampuannya, kepribadiannya, minatnya, ya, dengan posisi yang ditawarkan. Nah, secara sederhana ada initial selection, ya, seleksi awal, kemudian ada seleksi substantif, ada contingent selection. Nah, ini nanti bisa dibahas lebih detail. Seleksi awal, ya, seperti kalian mengirim formulir, mengirim berkas, mengirim CV, itu prinsipnya adalah seleksi awal dulu, di screening awal dulu. Nah, ini tantangannya besok kalian kalau memang setelah lulus ingin bekerja gitu ya, mencari pengalaman untuk bekerja dulu, CV kalian akan di screening awal gitu. IPK, kemudian akreditasi kampusnya, mungkin prodinya gitu. Nah, itu adalah screening awal. Ya, kadang-kadang juga sudah mulai mendalam pengalaman, ya, pengalaman pernah bekerja di mana saja atau portofolio. Ada juga yang namanya background check. Nah, ini background check ini bisa cek latar belakang keluarga, misalkan kalau zaman dulu tahun masa-masa politik gitu ya, dicek apakah ada keturunan PKI dan sebagainya, bukan komunis atau organisasi terlarang lain gitu. Itu dulu dilakukan, ya. Kalau sekarang mungkin ngecek sosial media itu bisa untuk screening awal, ya. Dulu waktu kami rekrutmen itu suruh tuh, waktu itu masih zaman Facebook, ya, Instagram belum banyak, suruh share email untuk Facebooknya biar bisa kita akses gitu, kita lihat seperti apa performance atau personality online-nya. Ini juga termasuk background check, ya. Intinya untuk memastikan minimum requirement-nya terpenuhi, ya. Misalkan secara IPK itu juga kadang-kadang jadi alat potong pertama, ya. Nah, inilah mengapa kalau nilai itu saya nggak terlalu masalah, ya, asal nggak kebangetan banget, karena itu akan membantu nanti mahasiswa untuk ikut screening awal dulu. Harapannya kualitasnya nggak bisa dibohongi itu nanti di interview gitu ya, di portofolio mungkin itu nggak bisa dibohongi. Tapi soal IPK kalau sampai gugur gara-gara IPK itu sayang sekali. Makanya kalian juga mau yang IPK-nya masih di bawah 3 itu berjuanglah, ya, untuk menaikkan minimal di atas 3 kalau kita sosum, karena nanti jadi screening awal sayang. Yang padahal mungkin kita portofolio bagus, pengalaman banyak, bagus kita secara kompetensi, ya, fit dengan pekerjaannya, tapi kepotong screening awal, ini sayang, ya. Masih ada kesempatan kalian untuk memperbaiki. Nah, kalau sudah baru tes substansi, ya. Substansi ini yang mulai kalian dites secara kemampuan kognitifnya, ya, karena butuh pekerjaan, butuh menganalisis, butuh memecahkan masalah, butuh mengusulkan solusi gitu. Nah, ini tes potensi kognitifnya. Ada juga tes-tes macam-macam, ya, tes pola kerja, tes minat, tes kemampuan kerja itu, ya. Itu prinsipnya mencari bagaimana performance-nya dia, ya, potensinya. Tapi sekarang juga tesnya mengarah ke tes kompetensi dengan wawancara, behavioral event interview misalkan, untuk mencari kompetensi yang sudah dimiliki, yang siap digunakan nanti di tempat kerja yang baru, ya. Makanya kemudian ada tes kinerja itu untuk mengetahui kompetensinya. Ya, dimasukkan ke ruangan, kalau tes sekretaris gitu, ya. Ada surat-surat, ada dokumen, ada macam-macam, dikasih selembar kertas, ada instruksi di situ. Nah, dia dikasih berapa menit, nanti ada telepon juga gitu. Nanti dia bisa menyelesaikan tugas itu dalam berapa menit dengan seberapa bagus kualitasnya. Nah, itu salah satu tes kinerja. Nah, atau dikasih soal problem solving, itu juga bisa termasuk tes kinerja karena calon CEO, ya, kasih studi kasus, itu juga bisa termasuk tes kinerja. Gitu, dan tentu saja ada interview, ya, interview yang sifatnya substansif, yang ngecek kualitas diri, mengecek kompetensi, ya, dengan metode interview terstruktur dan juga behavioral structure interview atau behavioral event interview. Nanti kalau sudah lolos biasanya bertahap, ya,
user dulu. User itu adalah calon, biasanya HR-nya dulu, psikolognya perusahaan dulu, kemudian naik kalau lolos ke user itu calon atasan langsung kalian, kemudian kalau lolos cocok, kemudian ke direksi. Nah, direksi ini kadang-kadang cuma nyocokin secara culture, kira-kira kamu masuk enggak gitu ya, dengan culture perusahaan ini secara personality. Kalau user cek secara kompetensi, kamu bisa nggak kerja teknis-teknis ini. Kalau kita anak psikologi ya mungkin hanya kamu bisa menguasai tes apa saja, bisa administrasi tes apa saja, atau dalam sistem manajemen SDM kamu menguasai proses apa. Nah, itu poin-poin yang ditanyakan di level user. Kalau di level HR yang pertama apa? Yang mencocokkan antara hasil psikotes kalian dengan kemampuan kalian aslinya, ya, untuk nge-match-kan. Nah, kalau sudah lolos nanti contingent test ini tes tahap akhir gitu ya. Medical check up, udah cocok semua, secara kesehatan gimana nih gitu ya. Tes narkoba gitu. Kadang-kadang juga ada tes soal nasionalisme gitu di beasiswa LPDP itu ada terakhir ada tes ngecek nasionalismenya, terpapar paham yang bertentangan dengan nasionalisme atau enggak gitu ya. Itu termasuk tes kontingent. Itu ya. Nah, ini sedikit saja. Nah, untuk soal desain tesnya seperti apa, nah ini ada waktunya tersendiri untuk belajar. Bahkan teman-teman kakak sekalian di Mapro itu mempelajari ini secara intensif tuh 1 semester untuk mendesain bagaimana membuat menyusun ya matriks alat tes yang akan mengukur kompetensi aspek-aspek yang akan dilihat dari satu kandidat. Nah, ini ada belajarnya tersendiri yang cukup intensif. Tentu saja tidak mungkin kita delivery di perkuliahan ini. Ya, nanti belajar ini sekaligus promosi Mapro. Silakan kalian bisa lanjut ke Mapro ya. Mumpung Mapro masih buka, kita nggak akan tahu program Mapro itu akan ada sampai kapan. Ya. Bisa akan dihapuskan dengar-dengar. Oke, nah itu ya silakan nanti teman-teman bisa pelajari, tapi prinsipnya untuk S1 saya kira kalau kalian besok berminat jadi staff rekrutmen, kalian bisa administratif tes berapa yang basic-basic, kalian bisa akan pelajari ya, tes pola kerja, tes kepribadian non proyektif, minimal mengenal beberapa. Kalau untuk semua mengenal kayaknya mustahil, sekian banyak tes dan berkembang terus, saya pun nggak terlalu banyak paham gitu ya. Tapi minimal beberapa bisa administrasi sampai scoring gitu. Kemudian itu sudah lumayan lah untuk bekal. Nah, kalau nanti sudah masuk itu akan belajar di tempat kerja, akan belajar terus. Gitu ya. Silakan dipersiapkan secara kompetensi. Nah, secara non teknisnya ini yang penting kalian siapkan ya, nggak bisa instan. Bagaimana kalian menghandle stres, bagaimana kalian menghadapi masalah. Nah, itu yang selalu saya bilang, kalian kuliah itu dicari S1 itu bukan karena semata ijazahnya S1 gitu. Tapi kita berasumsi lulusan S1 itu punya kapabilitas untuk menyelesaikan masalah, untuk menganalisis masalah secara runtut, gitu, secara logis. Itu yang kita harapkan punya lebih dari anak S1 dibanding misalkan anak yang tidak S1 gitu ya. Nah, sehingga kalau kalian hanya mengandalkan ijazah saja sementara kemampuan itu belum dimiliki, wah itu ya sayang sekali akan berat untuk bersaing. Yang kita cari dari S1 itu ya kemampuan menyelesaikan masalah, menganalisis. Makanya kalau rekrutmen itu di PNS itu biasanya S1 itu namanya jabatannya sistem analis gitu. Kalian tugasnya menganalisis sistem, bisa analytical thinkingnya bagus. Nah, itu dikembangkan dari mana ya? Dari proses perkuliahan ini. Kalian diajak berpikir abstrak, kalian diajak berpikir runtut, presentasi runtut gitu ya. Ada pertanyaan kalian bisa berpikir. Nah, kalau itu kalian merasa belum dapatkan, nah silakan kejar. Ya. Itu yang dicari dari kalian lulusan S1. Oke, itu ya sedikit pesan-pesan titipan sponsor. Oke, nah lanjut karena kalau ada pertanyaan silakan saja ya.
Langsung di kolom chat nggak apa-apa, atau raise hand. Berikutnya proses manajemen SDM berikutnya adalah pelatihan pengembangan. Setelah masuk, setelah direkrut, kita latih mereka. Walaupun mereka sudah secara minimum memenuhi kompetensinya atau kualifikasinya ya, tetap butuh kita kembangkan lagi. Kita sesuaikan dengan kultur perusahaan. Ini perlu di training dulu, training budaya perusahaan, training safety-nya. Karena kalian besok masuk misalkan di pertambangan, harus kerja di site, di hutan sana, diajari safety gimana. Atau kerja di rig di tengah lautan, yang 2 jam naik kapal, 3 jam. Training safety di sana tetap perlu. Makanya ini training and development. Ya. Training and development sangat diperlukan, mulai dari masuk, tengah-tengah kerja, ya, sampai mau pensiun itu sangat dibutuhkan. Ya, macam-macam trainingnya, ya. Training basic skills, kalian mau jadi menempati posisi apa, jadi accounting, training technical tentang accounting, ya. Kalian jadi staff HR di rekrutmen, kalian upgrade alat-alat tes yang mungkin belum pernah kalian kenal di kuliah, gitu ya. Kalian di staff di people development, belajar tentang coaching, counseling, gitu. Kalian masuk jadi staff, apalagi general affair, ngurusin macam-macam, kalian belajar tentang bagaimana negosiasi, bagaimana membuat tender proyek, itu macam-macam, ya. Macam-macam. Sampai training-training yang sifatnya interpersonal, ya. Ini anak ini kok pinter tapi kok attitude-nya kok enggak banget ya. Kalau dimintain bantuan, kalau enggak bisa ya langsung enggak gitu ya. Ini kan kita jadi enggak enak gitu. Gimana ya biar dia attitude-nya lebih profesional, karena nanti kalau ketemu customer dari luar gimana ini. Kalau dia ini kayak gini terus sulit kalau naik posisi, naik jabatan nih. Komunikasi profesionalnya belum ada. Nah, ini diajari gitu ya. Training persiapan jadi pemimpin, training for future leaders gitu. Dulu menyelenggarakan program-program seperti itu gitu ya, untuk mencari calon-calon pimpinan. Macam. Sampai ada pelatihan tentang etika, ya, tentang etika. Yang sedang gencar sekarang kan tentang kekerasan seksual, ya, bahwa bagaimana prosedurnya kalau ada mengalami pelecehan seksual. Nah, karena selama ini disembunyikan, sulit ada bukti dan sebagainya, kemudian sudah ada pelatihannya tersendiri. Ya. Nah, ini contoh-contoh pelatihan ethics. Banyak, ya, nggak ada habis-habisnya. Besok di training and pelatihan dan desain pelatihan besok kalian bisa dapatkan. Ya. Nah, kalau metodenya ada macam-macam, ada yang berupa klasikal gitu ya, dengan program-program di kelas gitu, ada yang langsung on the job, langsung dicemplungin gitu ya, langsung kamu terlibat di sana, belajar teknis menjadi seorang trainer internal perusahaan. Udah kamu ikut sama Pak Tony, ikut ya selama 1 tahun ini, kamu bekerja di departemen Pak Tony untuk belajar bagaimana menyelenggarakan menjadi trainer dan menjadi trainer. Nah, ini on the job training. Sama Pak Tony ditugasi, kamu nyiapin modul, kamu opening, kamu terus selama 1 tahun misalkan. Nah, itu adalah bagian dari on the job training. Kalau off the job, dia dikirim keluar, yuk kamu belajar bagaimana mengelola kelas di Jakarta sana dengan konsultan X misalkan. Ini ikut webinar ini gitu ya. Nah, ini besok bagian dari pekerjaan kita itu, mengelola atau menyiapkan pelatihan bagi karyawan-karyawan kita. Nah, nanti yang penting nih bagi kita besok kalau kalian masuk di departemen training, ya, tergantung besok kalian jadi HR itu kalau perusahaannya sudah kompleks, kompleksitasnya sudah tinggi, HR-nya bisa spesialis gitu. HR rekrutmen sendiri, HR training sendiri, HR bagian development sendiri, HR bagian apa lagi ya, pengembangan organisasi sendiri gitu. Nah, itu spesifik. Nah, kalau kalian bagian training spesifik harus bisa nih membuat mekanisme evaluasi
training. Karena training ini habisin duit banyak, ya, habisin duit perusahaan banyak. Dan direkturnya yang ACC budget trainingnya pasti tanya, hasilnya apa sih dari training ini semua? Peserta puas Pak, ya jelas puas gitu. Orang snacknya mesti enak-enak kalau kamu bikin training gitu. Nah, sehingga evaluasi level reaksi dianggap paling bawah, ya. Tapi tetap perlu kita selenggarakan. Kita sebar kuesioner, apakah Anda puas dengan pelatihan ini dari sisi trainer, dari sisi modul, dari sisi ruangan, dari sisi snack gitu ya. Itu tanyakan. Tapi berubah nggak kemampuannya? Gitu. Tanya Pak Direktur. Berubah Pak. Gitu. Apa buktinya? Ini Pak, tadinya mereka nggak tahu soal budaya perusahaan kita itu seperti apa, nilai-nilai perusahaan kita itu seperti apa, kalau ketemu konsumen itu seperti apa, kalau ngecek quality itu seperti apa. Sekarang mereka jadi tahu Pak, nih hasilnya, post testnya. Oh iya, lumayan. Tapi emang ngaruh ke perilakunya. Mereka jadi menerapkan value kita nggak di perilaku sehari-hari. Nah itu Pak masalahnya. Kita belum tahu Pak. Nah ya udah itu dicek ya. Nah ini yang level ketiga. Biasanya kemudian para penyelenggara training mengirimkan form gitu ya ke atasan si peserta training ini. Mereka diminta untuk mengisi setelah 3 minggu mengikuti pelatihan, 3 minggu dari hari pelatihan, apakah ada perubahan ini pada peserta atau bawaan Bapak Ibu gitu ya. Mohon deskripsikan, jelaskan. Atau kita bikin kuesioner, gitu ya, bikin skala yang dinilai oleh atasan dari si peserta training, yang menilai apakah ada perubahan perilaku. Nah, ini praktek yang umum dilakukan. Ya, yang sejauh ini paling simpel. Ya. Kalau ketemu metode lain, itu akan lebih bagus. Tapi ini usaha untuk mengetahui perubahan perilaku ya dari pelatihan itu sendiri. Ya. Seperti kalian ini paling mudah diukurnya dari learning-nya dengan UAS, dengan UTS, dengan kuis gitu ya. Tapi apakah kalian berubah secara perilaku? Ya, misalnya saya ngajar modif itu apakah kalian menerapkan itu? Nah, ini yang belum diukur ya. Nah, secara sistem masih belum memungkinkan untuk kita buat pengukuran ini. Bisa, tapi itu akan effortful lagi dengan perbandingan ya, saya 1 versus 120 mahasiswa gitu ya untuk mengecek. Tapi kalau di level Mapro itu sudah levelnya ke behavior, ke skill-nya yang dievaluasi. Nah, karena hanya kelas kecil, 12 orang, dosennya 4 gitu. Itu sangat memungkinkan. Itu ya evaluasi yang penting. Ya, kalian kalau besok menyelenggarakan pelatihan pastikan minimal sampai level behavior. Nah, kemudian level result. Pak Direktur tanya lagi setelah kita laporan. Kemarin pelatihannya udah berubah tuh perilakunya, tapi ada nggak efeknya ke keuntungan perusahaan kita nggak sih sebenarnya? Gitu. Waduh Pak, kalau itu sulit Pak mengukurnya. Ya, diukur dong. Gitu. Nah inilah kita sebut dengan return of training investment atau disebut ROTI yang keempat ini ya, result ini. Apakah 1 miliar budget pelatihan kita tahun kemarin itu meningkatkan keuntungan kita di tahun depannya? Gitu. Nah ini ada ilmunya, ada rumusnya pengukurannya. Ya. Nah, silakan nanti kalian bisa pelajari. Saya dulu waktu di perusahaan sebelumnya belum sampai ini, ya, belum sampai mempraktekkan level ROTI karena belum diminta juga oleh manajemen. Ya, kita masih bisa, tapi di beberapa perusahaan diminta, gitu ya, bahwa apakah budget training ini sepadan dengan hasilnya, apakah ngefek ke keuntungan perusahaan. Nah, itu challenge-nya. Ya, silakan. Ada rumusnya, nanti kalian bisa temukan. Ya, udah ya, itu untuk pelatihan. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Ya, nah, oke. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja ini kalau kalian besok jadi HR di bagian people development, ya bagian evaluasi kinerja, itu ada yang spesifik lagi di staf HRM, ngurusin ini. Ya, bagaimana kita menilai apakah seseorang itu perform atau tidak. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu performance itu apa sih, kinerja itu apa sih. Setidaknya ada 3 bentuk kinerja itu yang bisa kita ukur ya.
task performance, kinerja tentang tugas mereka. Ya, kalau orang sales ya menjual berapa, mencapai target berapa gitu ya. Kalau orang rekrutmen ya bisa ngerekrut berapa orang dari target gitu. Itu task performance. Kalau orang pengadaan, orang general affair bisa menyiapkan peralatan yang dibutuhkan oleh departemen lain dan seterusnya. Ada juga perilaku itu citizenship-nya. Apakah karyawan itu punya semangat ya, OCP-nya ya. Dia melakukan hal-hal positif untuk organisasi atau enggak. Itu ya, yang mungkin tidak tertera di tugas pokoknya. Ya, disiplin, ya taat aturan, ya peduli gitu ada terhadap lingkungan di kantornya. Ya, contohnya sederhana kalau satpam ganti shift gitu ya. Ada maling masuk gitu, tapi dia udah pulang siap-siap shiftnya udah ganti, dia kejar atau enggak itu basicnya ya. Kalau belum nggak punya citizenship, ya udah itu tugas satpam shift setelah saya gitu, saya udah selesai. Gitu. Nah itu basic citizenship, sesuatu yang tidak kita wajibkan, tidak tertulis, tapi kita tetap melakukannya bagi organisasi karena kita merasa bagian dari organisasi. Ada juga yang counter productivity. Apakah karyawan itu melakukan hal yang merugikan perusahaan atau enggak? Nah, ini juga bentuk dari kinerja. Tentu saja kinerja kontraproduktif, kita mencari kebalikannya. Ya. Ini bisa menjadi yang unfavorable-nya ini ya. Apakah dia melakukan hal-hal yang kontraproduktif? Kita udah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kenapa kita mengevaluasi kinerja? Tujuannya ya untuk aspek keadilan itu tadi. Kita sudah belajar teori motivasi, itu yang penting ya. Teori apa? Teori motivasi yang tentang keadilan, kita sebut teori apa? Yang dapat tugas itu masih ingat enggak? Ya, equity teori ya, teori keadilan. Tujuan dari evaluasi kinerja itu ujung-ujungnya adalah agar karyawan merasa adil, ya fair, bahwa saya itu mendapatkan sesuai dengan kinerja saya. Itu. Untuk alokasi reward ini. Kalau aspek keadilan ini enggak ada, itu karyawan bisa terancam enggak perform lagi karena merasa aku PGPL ya, pinter goblok, bayaran PGPS ya, pendapatan sama gitu. Sampai ada ungkapan seperti itu sehingga ini demotivator. Jadi males gitu. Nah, kalau ada evaluasi kinerja yang jelas, pegawai bisa menjadi lebih termotivasi gitu ya, karena kalau ini ngefek ke kompensasi, ngefek ke prestasi kerja dan ada benefitnya gitu ya dari kinerja dia, dan perbedaannya input sama outputnya ini akan membuat merasa fair dan termotivasi. Nah, banyak cara untuk menilai kinerja karyawan. Ini juga akan sangat detail, nanti kalian bisa pelajari di sistem manajemen kinerja. Jadi sebenarnya bisa menilai produktivitas dari pekerjaan itu tadi, misalkan pegawai rokok itu ngelinting berapa setiap hari, pegawai sepatu jahit berapa sepatu setiap hari. Ada yang bentuknya behavior. Nah, sudah ada kriteria perilakunya apa yang dinilai positif, misalkan kedisiplinan, gitu ya, kemauan membantu teman lain, yang tergantung nanti aspek-aspek yang dinilai. Bahkan walaupun ini nggak efektif, tapi ada evaluasi pekerjaan itu menilai sifat-sifat, ya traits. Apakah dia mandiri, apakah dia percaya diri, apakah karyawan ini memiliki sikap positif, yang sulit-sulit diukur. Nah, harus diakui nggak efektif dengan kinerja, tapi ini masih banyak ya di alat ukur penilaian kinerja di kantor-kantor masih banyak ya, menilai traits. Oke, yang belum tentu efektif, belum tentu berkorelasi positif dengan kinerja atau produktivitasnya.
tidak kalah penting untuk mengetahui, untuk menentukan ya siapa yang akan melakukan penilaian, pengevaluasinya siapa. Tentu saja prinsipnya mereka yang lebih dekat dengan yang dinilai itu yang lebih tahu ya pekerjaannya atau kualitasnya atau kinerjanya. Makanya biasanya atasannya langsung, kemudian temannya, bawahannya gitu ya, evaluasi 360 derajat, bahkan dari konsumennya. Seperti saya itu dinilai langsung ya dari Kaprodi menilai gitu ya, kalian sebagai konsumen user menilai saya gitu. Pasti ditanya tuh nanti di portal gitu ya. Nanti bagian dari penilaian 360. TU gitu ya. TU saya menilai TU, kalian menilai TU, Kaprodi menilai TU gitu ya. Dan seterusnya. Prinsipnya semakin dekat, kalau saya dinilai Pak Rektor malah enggak pas gitu ya. Karena jauh gitu. Enggak berhubungan langsung. Gitu ya. Jadi semakin dekat yang menilai semakin tahu, ya, semakin berhubungan, semakin akurat ya, semakin relevan hasil penilaiannya. Nah, caranya gimana membuat laporan penilaian kinerja itu juga macam-macam ya, macam-macam. Kalau kami dosen itu ya kayak IPK ya, saya punya 4 kriteria. 4 kriteria itu nilainya 4 kalau bagus. Setiap semester saya dapat nilai itu ya dari sisi kualitas pengajaran, dari sisi macam-macam ya, ada 5 atau 4 atau 5 aspek ya. Nah, itu ada penilaiannya, ada hasil akumulasi dari berbagai sumber tadi. Tapi ada juga yang berupa deskriptif analisis, nah, ini misalkan naratif seperti ini gitu ya, lembar penilaian kinerjanya. Fulan bikin inisiatif untuk ini dan seterusnya. Ya. Ya pasti ada plus minusnya ya, bagaimana format-format penilaian itu. Dulu kalau di tempat kerja yang saya lama ada banyak aspek gitu ya. Kemudian ada aspek KPI, Key Performance Indicator. Kita sudah menetapkan target-target saya masing-masing itu tiap semester itu apa saja. Tercapai tidak berapa persen gitu. Nah, itu bentuk penilaiannya. Nah, seperti misalkan seperti ini, critical incident. Ya, ini salah satu metode untuk membuat laporan penilaian kinerja karyawan, tahunan kah atau bulanan. Oke. Kita tentukan tugasnya, targetnya, kemudian keterangan momen kritis ya atau poin-poin penting ya, dari pencapaian target ini. Nah, ini sifatnya juga biasanya deskriptif. Jadi kayak rapot pegawai itu seperti ini. Ya. Tugasnya apa, targetnya apa, kemudian bagaimana pencapaiannya. Nah, ada yang juga yang bentuk scoring seperti ini. Nah, saya yang menjadi dosen saat ini modelnya kurang lebih grafik rating scale seperti ini. Ada 5 atau 4 aspek, kemudian nilainya, ya, ratingnya. Didapatkan dari mahasiswa, dari atasan, dari karyawan. Gitu. Nah, ada juga yang berupa bars. Nah, ini besok kalian secara lebih detail akan buat simulasi itu di sistem manajemen kinerja. Ya. Kalian buat perilakunya dulu, anchor perilakunya dulu seperti apa. Ya, kalau dianggap baik tuh karyawan yang seperti apa. Ya, nah, ini nanti bikin tiap aspek. Misalkan ini aspek kedisiplinan, bikin barsnya seperti ini. Nanti dia masuk nilai berapa. Ya. Nah, kenapa kita penting membuat seperti ini? Karena saya akan sampaikan di akhir nanti ya. Kita ingat membuat sistem. Sistem ini sesuatu yang bisa diulangi atau bisa dilakukan oleh banyak orang, tidak hanya kita yang paham. Nah, mindset kita adalah membuat sistem, sehingga kita perlu membuat strategi atau cara yang ini bisa dilakukan banyak orang, nggak cuma kita saja yang paham. Makanya kita buat caranya. Misalkan dengan bar seperti ini,
Ini membuat orang yang, aduh nilai 7 sama 6 bedanya apa sih? Oh kalau 7 itu seperti ini, oh kalau 6 itu seperti ini. Ini orang-orang di departemen lain bisa menggunakan ini untuk menilai, sehingga lebih objektif harapannya. Pasti subjektivitas itu pasti dalam penilaian, tapi inilah tantangan untuk meminimalisir itu. Ya. Bisa juga kalau kita mau bikin sistem penilaiannya forced comparison, ya. Setiap departemen ada berapa orang, 5 orang. 5 orang ini kita buat ranking mana yang lebih bagus dari yang lainnya. Misalkan ya, kita bandingkan seperti ini. Oke. Kita bandingkan Fulan dengan Fulan enggak ya, berarti Fulan dengan Amir, bagusan siapa? Gitu, bagusan Fulan. Fulan dengan Ucup, masih bagusan Ucup. Fulan dengan Udin, oh bagusan Fulan. Fulan dengan Badi, oh masih bagusan Fulan. Oke, sekarang Amir. Amir dengan Fulan udah tadi. Amir dengan Amir, enggak usah. Amir dengan Ucup, bagusan Amir. Begitu seterusnya ya, sampai kita ketemu mana yang paling banyak. Ini misalkan ini juga ada yang sama nih, Fulan 3, Udi, Ucup 3. Nah, ini yang bagus ya, Ucup, Fulan ini berarti bagus. Yang hanya muncul sedikit, Udin dan Amir. Nah, ini kebetulan jadi rankingnya sama. Nah, ini cara-cara sederhana untuk force comparison ini ketika kalian bekerja di sistemnya yang buat ranking aja Pak, mana dari satu departemen ini yang paling bagus ke yang jelek stafnya Bapak. Karena kita butuh orang untuk dipromosikan misalnya. Nah, ini ada yang sistemnya seperti ini. Oke. Nah, penting kita membuat sistem, terserah nanti teman-teman mendevelop sendiri atau kalian punya perusahaan besok ada yang nggak minat Pak kerja Pak, saya mau bikin pekerjaan, bikin lapangan kerja, bikin perusahaan yang sudah saya rintis sekarang. Nah, semakin besar kalian ingin membuat sistem yang lebih memotivasi biar membuat persepsi keadilan gitu. Yang kerja bagus ya dapat lebih. Yang kinerja bagus akan di reward lebih. Kalian buat sistemnya agar ini adil. Nah, gimana? Buat penilaiannya lebih dari satu agar meminimalisir subjektivitas. Kemudian evaluasi secara selektif. Nah, jadi jelas kriterianya, itu ya, kriteria yang dinilai apa saja, jelas. Kemudian yang akan memberikan penilaian itu dilatih, diajari bagaimana cara menggunakan formnya. Apa kriteria-kriteria itu dijelaskan. Kemudian juga hak yang dinilai itu dikasih gitu. Misalkan aspek yang dinilai itu apa saja, itu kita harus tahu. Yang dinilai harus tahu. Ya. Kemudian kalau ada pelanggaran, nilai jelek, itu ada buktinya. Karyawan dikasih tahu, ada hak banding. Ya. Nah ini jadi biasanya kalau bagus sistemnya, setelah penilaian keluar, misalkan saya dapat IPK 3,8 gitu ya, atau drop sekali dari sebelumnya 3,5, 3,0 misalkan IP semester ini performance saya, itu dipanggil oleh dekan gitu ya, atau saya malah yang kok saya nilainya jelek sekali, dari mana saya dapat ini. Nah ada tuh saluran itu. Nah ini berarti sistemnya bagus ya. Tetap ada dikasih kesempatan untuk banding, walaupun memang ternyata terbukti ini Pak, ada komentar mahasiswa seperti ini Bapak sering bolos, hanya kuliah 2 kali, selebihnya suruh ngajar sendiri gitu, nggak dikasih bahan terusnya. Nah iya mengakui, ya sudah terima, tapi harus ada tuh fasilitas untuk kita klarifikasi. Nah ini sistem yang baik ya, agar lebih fair, lebih adil. Sudah hampir 1 jam ya, agak ngebut sedikit. Nah, udah gitu. Dan yang keempat ini adalah bagaimana kita mengelola relasi karyawan dengan pekerjaan. Karena semakin ke sini pekerjaan dan individu itu dan keluarga ya terutama akan sering berkonflik ya, dengan semakin tingginya tuntutan pekerjaan, dengan tuntutan gaya hidup, dan
Mungkin kalian nanti kerja di kota-kota besar yang harus jauh dari tempat tinggal, itu akan ada konflik-konflik. Nah, kalian kalau sebagai praktisi HR bisa memfasilitasi fasilitas-fasilitas untuk bisa meminimalisir konflik ini, ya, konflik keluarga, kehidupan pribadi dengan pekerjaan, ini akan menjadi kelebihan yang luar biasa di persepsi karyawan. Ya, tujuannya kan ujung-ujungnya biar karyawan happy, gitu. Kerja kan produktif tapi juga happy. Happy worker is a productive worker, gitu ya jargonnya. Nah, kita kasih fasilitas-fasilitas yang tidak melulu gaji yang fantastis gitu. Tapi misalkan ada ini contoh-contoh inisiatif dari berbagai perusahaan. Bisa kita contoh, bisa kita adaptasi. Ada flex time. Nggak harus jam 8 sampai jam 5, tapi yang penting kan 7 jam atau 8 jam kerja. Kamu masuk jam 12 juga nggak apa-apa, tapi yang penting 8 jam, berarti pulang jam berapa? Jam 9 malam katakanlah. Beberapa perusahaan yang saya pernah riset di sana menerapkan ini. Ya, yang penting nyekloknya 8 jam. Terserah mau masuk jam berapa. Ya. Ada juga yang job sharing. Nah, ini bisa enggak full time job gitu ya. Satu posisi itu yang menempati 2 orang gitu. Bisa sering gantian gitu. Jadi dia bisa kerja di mana lagi gitu. Jadi ada leave for new parents dan sebagainya, macam-macam. Ada fasilitas cuti gitu ya. Ada orang lahiran gitu ya, tidak hanya istrinya yang dapat cuti tapi suaminya pun dapat cuti gitu, 3 bulan 4 bulan. Nah, itu luar biasa. Sekarang kan sedang heboh ya, sedang diurus itu kalau cuti hamil itu sampai 6 bulan gitu. Sedang ada polemik. Nah, ini telecommuting. Nah, sekarang sudah jadi sangat umum ya, kerja dari rumah, WFH. Dulu nyebutnya telecommuting. Paid time off. Ini bahkan ada cuti berbayar gitu ya. Kalau cuti itu malah dikasih uang saku gitu. Untuk healing ya, untuk refreshing. Ada yang information based strategies. Ada yang dikasih fasilitas konseling, ada yang dikasih psikolog yang on schedule, ada yang standby dan seterusnya. Ada yang program-program money based gitu ya. Ada namanya sering ikut HOP atau COP, Car Ownership Program. Selama kerja di situ bisa dapat mobil, tapi ini dicicil dari gajinya. Pokoknya kerja di situ sampai bisa dapat mobil itu. Belum boleh resign kalau belum lunas misalnya gitu ya. Program kepemilikan mobil, program kepemilikan rumah. Silakan, ini bisa dikerjasamakan dengan orang keuangan. Ini bisa meningkatkan motivasi karyawan, untuk alasan untuk bertahan karyawan ya di situ. Benefit asuransinya ekstra gitu ya. Bahkan sesederhana ada penitipan anak ya, di tower-tower itu di Jakarta ada yang lantai satunya itu tempat penitipan anak, ada daycare-nya. Ya, jadi dia bisa bawa anak di situ, pas lunch time dia bisa nengok anaknya, titipin lagi, sore pulang bareng. Itu sudah bisa menjadi nilai lebih. Ada yang fitness center, ada fasilitas olahraganya macam-macam ya, dan sebagainya. Nah, ini adalah berbagai upaya untuk membuat itu tadi, tujuan dari HR manajemen adalah karyawan happy, karyawan merasa kerja ini adalah bagian dari hidup saya, tidak bertentangan banget gitu ya, tapi ini adalah bagian dari hidup saya gitu. Dan kalau saya bekerja dengan optimal di sini, kehidupan saya pun akan optimal gitu. Sampai terbentuk seperti itu, ini akan membuat sama-sama untung. Karyawan happy, untung, senang kerjanya. Perusahaan yang karyawannya senang, happy, bisa produktif. Harapannya seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi silahkan, ini nanti kita akan belajar ini. Kalau untuk level organisasi memang banyak sekali. Kalian bisa pelajari lebih lanjut di buku-buku HR, di buku-buku applied HRM banyak sekali ya. Itu lebih spesifik dari tiap-tiap tahapan tadi, itu didalami
ya, didalami sendiri-sendiri. Kalau di Robbins hanya disinggung satu chapter, ya 2 dengan yang culture. Karena utamanya perilaku organisasi ini adalah untuk dasar-dasar perilakunya, bukan sistem manajemennya, sehingga kita singgung sedikit saja. Begitu teman-teman, saya rasa pemaparan kita dari kuliah terakhir ini. Mohon maaf mungkin agak buru-buru karena ngejar durasi juga. Semoga terwakili ya, semoga terwakili. Ini saya juga harus record karena ini untuk kelas satunya yang kita bisanya asinkron. Saya stop dulu. Nah, untuk ujian besok ada kurang lebih kayak UTS kemarin ya, tetapi lebih komplit sampai akhir ini, sampai manajemen